Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para ustadz-ustadz sekalian rahimakumullah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semuanya. Dan marilah selalu kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga pada Ahlul Bait dan para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari salah seorang ulama kita. Beliau bernama Atha As-Salami. Beliau ini seorang ulama yang sebagian mengatakan beliau adalah seorang tabi'in, memiliki ilmu yang luas, orang yang zuhud, orang yang sangat sederhana, sekaligus beliau juga punya keahlian membuat kain tenun. Beliau suatu saat sudah menyiapkan kain tenun yang sangat bagus, dibuat dengan cara yang profesional, dengan cara yang sangat teliti. Maka beliau membawa kain tenun itu ke pasar, dijual ke pedagang kain yang ada di pasar, salah seorang yang beliau kenal juga di pasar itu. Diberikanlah kain itu, kemudian diteliti oleh pedagang kain ini, diteliti dengan amat sangat. Ternyata kain yang sudah dibuat secara rapi oleh Atha As-Salami ini, oleh pedagang kain dikatakan, sayang sekali bahwa kain yang Anda buat ini, kain tenun ini ada cacatnya. Maka diberikanlah kembali kain itu kepada pembuatnya, itu Atha As-Salami ini. Nah, pada saat itu ketika Atha As-Salami mendapatkan kainnya kembali, menangis, duduk sambil merenung dan menangis. Nah, pedagang kain sebagai calon pembeli itu merasa bersalah dan mengatakan, wahai sahabatku Atha, kalau Anda mau, aku akan membeli kain ini, tapi harganya pas-pasan, tidak bisa dengan harga tinggi. Maka Atha mengatakan, wahai sahabatku, saya menangis bukan semata-mata tidak bisa mendapatkan harga yang layak dari kain ini, tapi saya menangis karena menyesal. Saya membuat kain ini berbulan-bulan lamanya dengan cara yang sangat teliti, yang sangat profesional. Saya berusaha untuk membuatnya dengan cara yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Sebelum aku jual juga sudah aku teliti dengan betul-betul maksimal, dan aku yakin kain ini tidak ada cacatnya. Ternyata setelah Anda periksa, Anda yang lebih profesional, yang lebih teliti, mendapatkan ada cacat. Jadi seolah-olah apa yang telah aku siapkan itu sia-sia. Kalau aku tidak bisa selamat dari pengamatanmu sebagai manusia dalam hal pembuatan kain ini, bagaimana aku bisa selamat dari pengamatan Sang Maha Melihat Allah Ta'ala dari seluruh apa yang telah aku persiapkan berupa amal ibadah, amal-amal yang telah aku kerjakan. Aku merasa itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus, dan sudah sangat banyak. Ternyata di hadapan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Nah,
Jamaah sekalian, inilah pelajaran dari seorang ulama kita, yaitu Atha As-Salami. Beliau menganalogkan dalam hal pembuatan kain yang sudah dipersiapkan begitu profesional, ternyata masih banyak cacatnya. Begitu pula bisa kita analogkan kepada ibadah, amal-amal soleh yang sudah kita laksanakan di dunia ini. Kita merasa sudah sangat banyak, sudah sangat yakin kita ini ahlul jannah, sudah sangat yakin kita ini orang soleh yang layak nanti mendapatkan pahala. Ternyata di hadapan Allah sia-sia. Sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga, Allah berfirman, amilatun nasibah. Orang-orang yang nantinya masuk ke neraka dengan wajah yang sangat takut itu memiliki amal yang banyak. Amilatun, dia beramal yang banyak, nasibah, yang melelahkan di dunia, tapi amalannya sia-sia. Umar bin Khattab menangis saat membaca ayat ini. Amilatun nasibah, beliau amati ada orang kafir yang dia banyak amalannya, seolah-olah sudah menjadikan dia orang yang baik, ternyata amalannya sia-sia, tidak diterima karena kekafirannya. Allah juga berfirman di surat Al-Kahfi ayat 103-104, Qul hal nunabbi'ukum til akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami beritahukan kepadamu dengan orang-orang yang bil akhsarina amala, orang-orang yang rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia ini, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka mengira amalannya itu sudah banyak, mengira bahwa amalan sudah terbaik dilakukan di dunia, ternyata sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, dengan pertemuan pada Allah Ta'ala nanti yaumul kiamah. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita sebagai orang mukmin pun, kalau kita merasa aman dengan amal-amal kita, maka itu adalah sebuah kerugian. Amal tidak diterima ini pertama karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat diterimanya amal kita ada dua, yaitu ikhlasun niyah, betul-betul niat ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, muwafaqatus syar'i, sesuai dengan petunjuk yang ada di syariat. Di akhir Al-Kahfi Allah memberikan peringatan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amal soleh itu adalah sebuah kriteria kita beramal secara baik sesuai dengan sunnah, dan tidak menyekutukan Allah itu adalah merupakan syarat keikhlasan daripada niat kita masing-masing. Di samping terpenuhi syarat diterimanya amal ibadah kita itu juga dijauhkannya amal-amal kita dari segala macam penghalang diterimanya amalan, apakah berupa riya ataukah sum'ah ataukah ujub, ghurur, takabur dan sebagainya. Itulah yang harus kita perhatikan dalam setiap kita beramal, sehingga tidak sia-sia amal yang sudah kita laksanakan. Kita sudah capek-capek, misalnya sudah rutin tilawatul Quran mungkin 1-2 juz setiap harinya. Kita sudah capek-capek sholat duha mungkin 2 atau sampai 8 bahkan 12 rakaat setiap harinya. Kita sudah capek-capek bangun malam untuk sholat qiyamul lail 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Bahkan di antara kita juga mungkin sudah membiasakan puasa Senin Kemis ataukah puasa Daud dan sebagainya. Kita sudah merasa aman dengan investasi amal soleh yang sekian banyak. Ternyata di hadapan Allah amal itu sia-sia.
Seperti tadi, kain yang sudah profesional dibuat oleh atau asalami sudah seolah-olah lengkap tanpa cacat, ternyata ada cacat di sana sini dan tidak laku dijual. Inilah penyesalan yang akhir nanti baru kita dapatkan. Dan mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada umur, masih ada waktu, marilah kita persiapkan segala sesuatunya, amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan atau untuk diberikan ujian kepada kita oleh Allah. Siapa di antara kita yang paling terbaik amalannya? Fudail bin Iyad memberikan tafsir ayat ini adalah ahsanukum amala, itu adalah akhlasukum wa aswabukum, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas dan benar itulah yang harus kita jaga dalam setiap amal kita masing-masing. Inilah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan ma'unah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah, tidak sia-sia, dan kita dikumpulkan di surganya kelak dalam kenikmatan Allah yang abadi, dan juga seluruh keluarga kita dan seluruh kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.